warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan nadakhiruha liyaumil liqa, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang terhormat, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muhajirin yang terhormat, bapak-bapak jamaah salat maghrib dan kajian ba'da maghrib Masjid Jami Al-Muhajirin, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah mudahkan kita semua, baik dalam hal-hal agenda-agenda yang kita lakukan yang bersifat umurud dunia, urusan-urusan dunia kita, terlebih umur ad-din, urusan-urusan agama kita, karena semuanya butuh kemudahan. Taisir al-umur, ya al-umur ya minad dunya wal umur minad din. Ada urusan-urusan dunia kita, begitu juga urusan agama kita, dan salah satunya adalah Allah mudahkan kita untuk hadir di majlis ilmu. Salam salam mudah-mudahan terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kajian kita masih membahas kajian silsilah amalil qulub dalam kajian serial amalan-amalan hati, yang insyaallah kita masih membahas kajian kita seputar roja ataupun harap, optimis ya.
yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang darajatul roja. Darajatul roja'i, yaitu tingkatan-tingkatan roja, tingkatan-tingkatan roja. Jadi ar-roja'u darajat, darajatun arfa min darajatin, wa maratibu ba'diha fawqa ba'd. Maka roja ini bertingkat-tingkat. Satu tingkatan lebih tinggi dari tingkatan yang lain, ya, dan tingkatan-tingkatan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Jadi, ketika bicara tentang amalan-amalan hati, itu ada kelasnya, ya. Tingkatan ikhlas, tingkatan sabar, tingkatan cinta, tingkatan takut, tingkatan wara', tingkatan zuhud. Itu ada tingkat-tingkatnya. Nanti bisa dirujuk kepada bukunya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, kitab beliau Madarijus Salikin. Nah, tingkatan roja ini ada rojatul ula, tingkat yang pertama dari tingkat roja ini adalah rojaun yub'isul 'amil 'alal ijtihadi fil ibadati. Tingkat yang pertama roja ini adalah roja yang membangkitkan, menumbuhkan orang yang beramal untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Ini tingkat roja yang pertama. Wa yulidu indahu lazzah biha, yang dengannya itu, dengan roja tersebut akan melahirkan kelezatan di dalam beribadah, walau kanat syaqqah aw sa'bah, walaupun kadang-kadang ibadah itu berat dan sulit. Jadi dengan roja ini di tingkat pertama ini akan menyebabkan ibadah yang kita lakukan akan terasa lezat, walaupun ibadah itu awalnya adalah syaqqah, berat. Nah, ibadah ini kan berat memang. Ya. Ya. Jadi yang berat itu bukan rindu. Ya. Kalau kata anak sekarang, rindu itu berat. Bukan, ibadah yang berat. Ya. Karena ibadah ini adalah adanya masyaqqah, adanya kerumitan. Ngaji itu berat karena ada masyaqqah. Masyaqqahnya apa belajar itu? Masyaqqahnya adalah orang harus banyak melalui rintangan untuk dapat ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan, akhi la tanalu ilma illa bisitta. Wahai saudaraku, kamu nggak akan bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya, penuhi 6 hal baru dapat ilmu. Ya. Dan itu dijelaskan, zakat butuh mengasah kecerdasan, ya, kemudian wastibar, sabar, ya, kemudian wa irsyadu ustaz, butuh bimbingan guru, tuluz zaman, waktunya lama, ya. Ini adalah rintangan yang harus dilewati. Tapi wa man 'arafa al-ajr alladhi sayanaluhu hana 'alaihi ma yabzulu fi. Kalau seseorang mengetahui kadar pahala, kadar balasan dalam satu amal yang akan dia dapatkan, hana alaih, maka kerumitan, kesulitan dalam ibadah menjadi ringan. Nah, betul nggak itu? Lalu kita ngelihat balasannya dari Allah, apa yang kira-kira berat, jadi kelihatan nggak berat. Contoh, kita ibadah, misalnya ngaji berat, tadi kita contohkan. Tapi kita tahu dari ceramah-ceramah guru-guru kita bilang kalau menuntut ilmu pahalanya besar. Ya,
berangkat dari rumah niat ngaji, maka dia dihitung fahuwa fisabilillah, dihitungnya orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Amin apa Pak? Ya Allah. Kan berjuang di jalan Allah kita ini. Jalan dari rumah ini, ninggalin anak, ninggalin istri di rumah. Ya, apalagi pekan-pekan ini berat ngaji ini, sering hujan. Betul nggak ini? Iya. Kadang-kadang orang kalau sering hujan punya kesimpulan sendiri. Kayaknya malam ini nggak ngaji, ustadznya nggak datang. Hujan besar, banjir. Ya, iya. Kadang banjirnya jadi alasan. Ngaji kayaknya libur. Soalnya banjir, Bekasi dikepung banjir. Udah ngambil kesimpulan sendiri. Ya. Padahal ustadznya datang. Ya. Jadi apa di situ? Kita tahu fisabilillah, pahalanya dianggap seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Keutamaan duduk di majlis ilmu besar, hafat alimul malaika. Ya, mereka dikelilingi oleh malaikat. Malaikat membentangkan sayapnya, ridho terhadap penuntut ilmu. Banyak fadilah-fadilah duduk di majlis ilmu. Akhirnya apa? Walaupun berat mengaji, akan terasa ringan ketika melihat balasan. Ya, berat nggak Pak ngaji Pak? Berat. Tapi wajahnya Bapak lelah kayaknya. Ustaznya lelah, jamaahnya lelah. Ya. Saya udah hampir hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sementara pulang. Sudah 6 balik ke arah Cibitung. Ya, dari pagi dari subuh itu. Saya hitung 1 balik lagi ke Cikarang, balik lagi ke Cibitung, balik lagi ke Cikarang, balik lagi ke Cibitung, balik lagi nanti ke Cikarang. Sudah 6 balik. Jadi kelihatan ada orang ngaji lelah. Maka saya maklum kalau pengajian malam seperti ini, ya kudu dimaklum. Nyender-nyender dikit nggak apa-apa, lelah Pak. Dan ini DKM termasuk apa ini? Bagus nih nyiapin kursi nih buat Ustadz ini. Ya, nggak nyaman gitu. Kan kalau duduk di bawah dia tahu lah. Ya. Dari tadi pagi saya duduk di bawah terus, ngajar di Grandwich di bawah, ngajar ibu-ibu di bawah. Di Telaga Harapan dikasih kursi direktur. Ya. Halo, betul nggak itu? Lelah Pak, bener lelah. Tapi kalau kita melihat balasannya, fadilahnya, keutamaannya, jadi ringan. Ya. Maka di sini waman roja al-arbah al-azimah fi safarihi hanat alaihi masyaqqatas safar. Siapa yang berharap untung-untung yang besar di dalam perjalanan yang dia lakukan, maka akan terasa ringan beratnya safar. Apa ada kerjaan tawaran, Pak mau dinas nggak? Nanti kalau mau ini proyeknya besar, ya. Kalau ini Bapak berangkat, nanti bakalan dapat keuntungan ya, sekian miliar. Gitu ininya, untungnya. Padahal kita tahu resiko safar ini berat, karena harus ke Kalimantan, jauh. Ya. Iya, ada proyek di sana di Kalimantan, berat. Nah kalau untungnya gede, kira-kira dijabanin nggak tuh? Dilakonin nggak tuh? Dilakonin Pak. Kalau orang berpikirnya ada harapan-harapan untung yang besar, apapun dikerjakan. Ini yang membangkitkan semangat sebenarnya. Maka apa? Ala tara anna tujjar yukabiduna. Maka apakah engkau tidak melihat para pedagang pembisnis bersusah payah, bergadang, wa yusafiruna, bahkan mereka melakukan safar, wa yaghtaribuna, bahkan mereka rela menjadi perantau, roja'ar ribah, karena berharap mendapatkan untung yang mereka dapatkan. Ya. Kita semangat ada di tempat rantau, kenapa? Nah, kalau nggak semangat pulang Pak. Ya. Saya sampai hari ini masih betah di Citarik. Dalam perantauan saya Pak, cukup melelahkan ya. Bayang sama kita merantau di negeri orang, saya di Citarik, padahal saya punya negeri sendiri ya. Nah, tapi saya ngerasakan ada apa di sana, ya ada sesuatu
Ya, yang kita dapatkan yang membuat kita bertahan dalam lelahnya safar, Masya Allah, dalam lelahnya perantauan. Rindu kampung, itu resiko merantau, Pak. Apa? Saya nggak rindu ketika saya ada di kampung orang, rindu, Pak. Untung ibu-ibu di sana ngingetin saya masa-masa kecil. Ya, suka dibawain asinan, jadi ingat saya. Halo, ya nggak tuh? Iya, zaman saya kecil kan kalau Ramadan nih asinan gitu. Habis tarawih kadang-kadang ada ibu-ibu bawa nih. Ya, habis ini ada asinan, Masya Allah. Ingat dulu saya waktu masih di kampung itu. Ya, mau munggahan, ada yang nganterin semur bebek, apa namanya, semur entong. Ingat pulang kampung. Ya, halo, betul nggak itu? Itu mah kerasa. Sayur gabus kadang ada datang ke rumah, ya banyak. Tapi ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan, membuat semangat kita tetap bertahan dalam perantauan. Itu dahsyatnya roja. Maka di sini, wa kadzalikal muhibbus shadiq. Begitu juga orang yang memiliki cinta yang sejati, alladzi yas'a fi mardati rabbi tabaraka wa ta'ala, yang mengharapkan, berusaha mencari ridhonya Allah, tuhawwinu alaihi masyaqqatas salatil fajr, maka akan memudahkan dirinya bisa melaksanakan, bisa menghadapi kesulitan di dalam salat fajar. Salat fajar itu berat, ya. Jadi salat fajar ini salat berat. Bahkan ini salat, Masya Allah, saking beratnya diganjar dengan 2 rakaat fajar senilai dengan lebih daripada dunia dan seisinya. Kenapa coba? Kok nilainya sampai dunia lebih daripada dunia dan seisinya? Karena masyaqqah. Gak gampang salat sunnah fajar itu. Masya Allah. Ya, sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaatil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa ganjarnya besar? Karena kerumitannya, kesulitannya juga besar. Apalagi sholat sunnah fajar di saat hujan lebat, kayak kemarin tuh, ya, hujan terus tiap subuh. Hah? Betul nggak itu? Ya, boro-boro sholat sunnah fajar, subuh aja kesiangan. Ya, kalau lagi begitu tuh, iya. Kadang-kadang udah kerasa ya, hujan besar gitu. Tidur memang jadi enak, ya, tapi khawatir juga. Kenapa tuh? Banjir. Iya. Jadi kalau kita lihat masyaqqatul hajj, masyaqqatul wudu fil barad, ya, kerumitan dan kesulitan wudu di dalam musim dingin, besar pahalanya. Karena ada sebuah isbagul wudu fis sabarat. Di antara hal-hal yang bisa mengangkat derajat adalah isbagul wudu fis sabarat. Ya. Salasu darajatin. Ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat. Yang pertama adalah naqlul aqdam ilal jama'at. Yang bisa mengangkat derajat adalah ngelangkahin kaki ke tempat berjamaah, ke tempat ngaji, ke tempat sholat, ke tempat majlis. Itu adalah pengangkat derajat, Pak. Nih, bapak-bapak yang datang sini ikut ngaji, itu berarti langkah kakinya sebagai pengangkat derajat. Amin, Pak. Tuh. Kemudian wantizarus salat ba'da salat. Kalau pengen derajat kita diangkat oleh Allah, tunggu salat ke salat. Tadi naqlul aqdam ilal jama'at. Yang kedua, intizarus salat bis salat. Nunggu salat dengan salat. Dapat gak hari ini kita? Dapat, insyaallah. Nunggu sholat ke sholat. Paling gampang nunggu sholat ke sholat adalah ngaji abis maghrib. Tuh utamanya ngaji abis maghrib tuh. Kalau pengen ngaji dapat umroh, ngaji abis subuh. Ya, ini ngaji subuh sama ngaji maghrib ini utama nih. Kalau abis subuh dapat umroh, kalau abis maghrib insya Allah pengangkat derajat. Tuh, kalau abis subuh sampai syuruk sholat 2 rakaat, pahalanya dapat pahala umroh. Kalau ngaji maghrib, nah berarti tadi pagi ikut kajian subuh pagi, insya Allah udah dapat pahala umroh. Malam hari ini dia ngaji maghrib, insya Allah sebagai pengangkat derajat. Amin. Kemudian
isbagul wudu bis sabarat, orang menyempurnakan wudu di saat dingin. Kenapa berat? Karena orang kalau kedinginan itu kadang-kadang, mohon maaf nih, sekenanya wudu, ya, dingin banget, gitu. Akhirnya kadang-kadang wudu sedapatnya, suka nggak sempurna. Kenapa? Karena dingin. Maka pahalanya juga besar sebagai pengangkat derajat. Termasuk masyaqqatu al-hajj wal umrah, ya, kerumitan ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, masyaqqah, ya, masyaqqatul jihad, kesulitan di dalam jihad, wa masyaqqatu talabil ilm, kesulitan di dalam mengaji, masyaqqatu intisam al-jism fil lail, kerumitan seseorang menegakkan dirinya di saat sholat malam. Ini gak gampang, bahkan termasuk perkara yang berat, ya, sampai-sampai orang yang bisa melakukan qiyam, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki ciri kesolehan, da'bus sholihin. Nah, makanya Nabi SAW sampai berwasiat, lakukan qiyamul lail walaupun dengan 3 rakaat sebelum tidur. Ya, kita memang belum bisa qiyamul lail sepanjang malam, minimal sebelum tidur 3 rakaat. Habis isya langsung lanjut sholat witir, ya, 3 rakaat. Halo, 3 rakaat. Boleh nawar nggak Ustaz? 1, ya, 1 aja saja. Boleh, nggak apa-apa. Orang dia bisanya 1. Tapi ada tapinya, ya. Halo, iya. Baju lebaran aja pengen 3. Baju lebarannya pengen 3 kita. Hari pertama baju A, baju B, baju C, ada pengen 3. Sholat dikasih 3 udah ringan, atuh ya. Malaikat udah nungguin nyatet nih, 3 kayaknya witir nih. Katanya pas 1 rakaat langsung salam, ya, geli sendiri itu. Ini baru katanya ngelihat, ya, sholat ini ringkas bener dah, 1 doang, ya. Iya, witir itu 1 kan Ustaz? Iya, witir 1 ganjil, ya. Tapi kalau 1 doang resep banget lihatnya, kelihatan banget, ya. Iya. Jadi apa di situ? Masyaqqah, masyaqqatu as-siyam, kesulitan dan kerumitan dalam puasa, ya, lapar, haus, itu didapat, maka pahalanya juga besar. Bahkan bal tanqalibu indahu ila laddatin, bahkan kerumitan, kesulitan, kesengsaraan yang dirasakan akan berubah menjadi kelezatan dengan roja. Contohnya, apa yang dirasa waktu orang lagi puasa ketika menjelang maghrib? Nah, orang menjelang maghrib nih, ya, kedengaran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat muka orang yang puasa, hah? Gembira, senang, ada raut, masya Allah, alhamdulillah. Azan yang ditunggu-tunggu dari subuh sudah datang, ya, sudah kedengeran. Kenapa? Roja, ada yang diharap. Apa harapannya? Harapan dia berbuka iftar, dibahagiakan dengan bukanya, dibahagiakan nanti dengan jumpa dengan Allah. Itu hebatnya puasa, lezat jadinya. Akhirnya kita semangat, ya. Maka fadarajatul amaliyatu fit ta'abbud lillah masyaqqatun, maka tingkatan amal di dalam ta'abbud kepada Allah itu diawali dengan masyaqqah, kesulitan, kesengsaraan, summa lazzah, kemudian akan berubah kelezatan. Semua ibadah memang awalnya kita kepaksa, ya, maka dibilang paksakan, nanti juga ketemu lebahnya. Tahu lebah nggak? Bukan tawon, bukan. Apa lebah itu? Titiknya. Kerjain aja sholat malam walaupun berat, walaupun kayak tersiksa, kita kerjakan aja. Suatu saat kita akan merasakan lezatnya sholat malam. Ngaji aja walaupun sambil menggleng-menggleng dengerin ceramah, ya,
pulang baik nih, gak apa-apa, bertahan aja, suatu saat kita akan merasakan lezatnya ngaji. Begitu. Setuju nggak itu? Ya Pak, dulu ada yang bilang saya semua paling ogah duduk di majelis taklim, tapi nyatanya setelah sering duduk, masya Allah, di mana ada pengajian dia datang. Ada yang cerita Pak, dulu Ustaz saya boro-boro pengen ngaji, gedeg lihat orang ngaji ya, sampai ada saya tanya kapan sih orang tuh ngajinya selesai, ngaji mulu gitu ya. Kapan katanya, ngaji mulu katanya, berhentinya ngaji, berhentinya sampai mati ya, ngaji di akhirnya sekarang, dan akhirnya nggak mau ketinggalan ngaji, suka nanya jadwal, Ustaz ngajar di mana, saya di Mekar Indah, datang ketemu dia, ketemu lagi ntar di mana, ada dia juga, masya Allah, karena mungkin dia sudah dapat kelezatannya setelah kesengsaraannya dalam beribadah itu. Sehingga apa? Kata ulama, yaqulu ahadul ulama, berkata salah seorang ulama, kabadtu qiyamal lail 20 sana. Aku katanya apa namanya? Melaksanakan sholat malam sepanjang 20 tahun. Ya, susahnya sholat malam, belangsaknya sholat malam, ya belangsak dah. Ini sholat malam belangsak, nggak tersisa, nggak ada rasa, kayaknya beban banget. Ya. Tapi apa kata beliau? Summa tana'amtu bihi 20 sana. Tetapi setelah itu aku mendapatkan kenikmatannya 20 tahun berikutnya. 20 tahun kemarin pahit bener sholat malam itu, pahit, mata ngantuk ya. Jadi kalau kita baru terawih sebulan belum ngerasain manis, belum apa-apa Pak. 20 tahun qiyamul lail katanya dia rasain itu, baru ngerasa nikmatnya 20 tahun berikutnya ya. Baru terasa, kebayang sama kita saking beratnya ibadah ya. Maka di sini fa in qawiya ta'alluqur raja, ya, maka siapa yang kuat ketergantungan rojanya, maka dia akan bisa mendapatkan ya sesuatu yang lezat dalam ibadahnya. Maka di sini wa idza arabta thawabas siyam, kalau seseorang sudah mengetahui pahala puasa, maka dia akan hilang keinginan untuk makan dan minumnya. Udah nggak pengen. Timun suri lewat Pak ya. Timun suri itu yang meletak-meletak, yang belah-belah itu campur sirup, itu lewat, nggak ada apa-apanya, udah kalah dengan lezatnya puasa. Oh nggak pengen, buat apa? Cuma timun suri ya, taruh nggak sekarang dimakan, nanti malam juga ketemu, kan begitu. Beda dengan orang yang belum merasakan lezatnya ibadah. Ini yang pertama, tingkat pertama dari tingkatan roja. Yang kedua ya, ada rojatus tsaniyah, adalah al-mujahiduna li anfusihim bitarki ma'lufatiha wastibdaliha bima'lufatin hiya khairum minha, yaitu orang-orang yang bermujahadah. Nah, ini kelasnya orang-orang tingkat 2, kelas 2. Orang-orang yang bermujahadah. Apa orang bermujahadah itu? Bersungguh-sungguh udah. Kelasnya kelas orang yang memang senang dengan kesungguhan. Ya, li anfusihim, terhadap mujahadah terhadap diri mereka, bitarki ma'lufatiha, dengan meninggalkan semua keinginan-keinginan jiwa. Nah, ini kan berat ini. Inginnya jiwa itu rehat, nyantai, ngopi, healing, traveling, mancing ya. Halo? Betul nggak tuh? Iya. Motoring ya, mobiling ya. Hah? Itu kan pengennya kita tuh. Jiwa ini pengennya nyantai Pak. Coba lihat dah. Jiwa kalau urusan nyantai disuruh nggak? Nggak usah disuruh. Udah urusan yang bersantai-santai itu jiwa nggak usah disuruh. Hah? Kenapa? Lah jiwa emang senengnya jiwa ini bersantai ria, ngopi berjam-jam di kedai kopi, bisa lama nggak? Bisa. Kenapa? Memang senangnya jiwa nyantai Pak. Ya, ngaji berjam-jam, kuat nggak?
Hah? Kalau misalnya sekarang saya nih pas kedengaran adzan Isya langsung lanjut lagi taklim, ya, nggak berhenti, kira-kira di komplain nggak? Ada yang komplain nggak? Ada komplainan. Tumben Ustadz katanya ngaji panjang banget tuh. Tapi kalau ngopi kelewat waktunya sampai malam pagi, nyantai aja kita. Kenapa? Jiwa kita memang senangnya roha, senang nyantai, mancing berjam-jam. Ada nggak pernah orang mancing sebentar? Nggak ada. Ngaji sebentar, ngaji paling dari habis maghrib ke isya udahan. Mancing seharian Pak, semalaman ada, 24 jam ada Pak. Buktinya ada pemancingan bukan 24 jam ya. Jiwa maunya nyantai. Nah, sehingga dia ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya itu. Faroja'uhum, maka rojaknya mereka an yablughu maksudahum bil himmah, di mana rojaknya mereka, harapannya mereka adalah sampai pada tujuan mereka. Siapa tujuan mereka? Allah. Maka kalau orang sudah mencari Allah dengan mujahadah diri, maka kesenangan mereka sudah berubah. Kesenangan mereka dari yang tadinya memanjakan jiwa, itu justru bermujahadah dalam mengganti kesenangannya dari sesuatu terhadap selain Allah kepada Allah. Ini kelasnya berat Pak, udah. Halo? Iya. Orang udah, mohon maaf ya, mengubah kesenangan jiwa yang tadinya kepada selain Allah menjadi untuk Allah. Ini kan kelasnya orang khusus berarti. Ya. Ada orang hidupnya ini yang dicari Allah, maka dia akan dibuat lezat dengan pencarian dan tujuannya itu. Wa hadza yalzam lahul ilm wa huwa al-wuquf 'ala al-ahkam ad-diniyah li'anna raja'ahum muta'alliqun bihusuli dzalika lahum. Dan ini butuh ilmu, kelasnya alim. Orang alim kadang-kadang di penjara terasa di istana ya. Beda dengan orang yang, mohon maaf, orang-orang yang tidak memiliki kenikmatan jiwa di istana seperti di penjara. Itu bedanya. Dahulu ulama-ulama kita di penjara seperti di taman-taman surga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitab banyak di dalam penjara. Buya Hamka menyelesaikan kitabnya, tafsirnya Al-Azhar dalam penjara. Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah, di dalam penjara bagaimana beliau merasakan kelezatan. Karena memang hidup ini bukan diikat oleh, mohon maaf, ruang bagi orang-orang pencinta Allah ya. Bagi pencinta Allah, dunia ini semuanya ruang buat dia. Sampai katanya apa? Orang-orang yang sudah mengenal Allah itu berarti orang yang sebenar-benarnya merasakan nikmatnya surga daripada surga dunia itu. Jadi sebenarnya kalau ada yang tanya, wa ma atyabul aish, apa itu hidup yang paling indah, paling bahagia? Hidup yang paling indah adalah hidup di mana seorang hamba menemukan Tuhannya, menemukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup yang indah. Gimana nggak indah coba? Orang dicipta sama Allah, kemudian dia kenal dengan sang penciptanya. Itu kan keindahan, Pak. Seindah-indahnya pengharapan adalah pengharapan kepada Allah yang tidak pernah ada kecewanya. Berbeda dengan makhluk, banyak kecewanya. Nah, ini adalah tingkat roja dalam mujahadah. Kemudian yang ketiga, ad-darajatus salisah roja'u arbabil qulub liqa'il khaliq, yaitu rojaknya pemilik-pemilik hati yang merindukan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ishtiyaqu ilaihi, merindukan Allah, wa hadzal ladzi yuzahidul insan fid dunya tamaman, dan inilah yang membuat manusia hidup bisa berzuhud. Orang kalau rindu dengan Allah semuanya jadi kecil.
Orang kalau sudah membesarkan Allah, maka dunia mengecil. Sehingga apa kata Allah dalam Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Apa kata Allah? Maka barang siapa yang roja, berharap jumpanya dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadzal rojaul ya, hadzal roja'u, ini adalah roja yang bersifat laqiya, pertemuan, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah inti daripada keimanan. Orang yang roja, berharap jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang membuat wa huwallazi yusallihim, inilah yang memberikan atau yang menjadikan mereka mendapatkan hiburan dari Allah, sehingga walidzalika daraballahu lahum ajalan taskunu ilaihi nufusihim, dan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ketenangan dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan kelezatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau udah orang merasa, mohon maaf, udah merasa jumpa dengan Tuhannya, gimana nggak tenang hidup ya? Gimana seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala? Maka seorang hamba yang jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rojaknya, dia sudah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, dalam Ghazwatu Badrin, dalam perang Badar, qala danal musyrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu ilal jannah, qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, sudah mendekat orang-orang musyrik, maka Nabi SAW berkata, kumu, berdirilah kalian berdirilah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala yaqulu Umair ibnul Hamam al-Ansari, ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ardh. Ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi, na'am, ya. Kemudian akhirnya beliau bersemangatnya dalam memerangi orang-orang musyrik, sampai akhirnya beliau mendapatkan kesyahidan. Itu karena orang sudah diperlihatkan bagaimana kenikmatan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan-harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menginginkan kenikmatan-kenikmatan dalam ubudiyah, kenikmatan dalam ibadah, maka ini adalah bagian daripada sabab seorang hamba meraih kenikmatan tersebut. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan? Bagi yang bertanya, saya persilakan. Ada? Halo? Ini jelas ini? Masya Allah ya. Ini luar biasa ini edisi Sya'ban ini ya. Iya. Orang kalau udah mendekati Ramadan, tingkat kecerdasan meningkat. Ya. Amin ya Pak ya. Ada waktu, masih ada waktu? Berapa menit lagi? Hah? Ada? Ya Pak Dede, silakan. Oh 3 menit. Oh 3 menit. Bukan tanya. Ya, kira mau tanya ya. Kalau begini mau nanya 3 pertanyaan. Jadi ini adalah roja yang menjadi bagian daripada amalan-amalan hati itu sendiri. Sehingga di sini tingkatan ini adalah tingkatan tertinggi di mana seorang hamba merasakan kelezatan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya di dalam ubudiyah kepada Allah ini akan dilihat dari tingkatan-tingkatan itu. Semakin dia menempa dirinya, semakin dia ya naik pada tingkatan itu. Untuk kita pada saat ini, di level 1 sudah dapat tuh kelezatan itu. Ya, kelezatan di mana kita ibadah, naik lagi, mujahadah diri lebih lagi, sampai pada tingkat ketiga dengan penempaan diri kita, insya Allah. Ya, sampai ada seorang sahabat ketika diajak jihad, apa katanya? Ada perintah jihad, kemudian beliau sedang
menggenggam biji-biji kurma, menggenggam kurma di tangannya, kemudian ditaruh. Ya, dalam hadis ini. Kemudian apa? Ketika dibilang, kenapa nggak dihabiskan? Ngapain saya menghabiskan kurma ini sehingga saya ketinggalan perintahnya Allah dan Rasulnya? Itu luar biasa. Orang kalau sudah pada level roja yang luar biasa, seolah-olah surga dinampakkan di hadapannya. Maka jangan heran orang-orang kok semangat banget mengejar kebaikan, mengejar amal, karena bisa jadi di benak dirinya harapan-harapan itu terlihat nyata dalam pandangannya. Jadi coba dihadirkan. Makanya dulu para sahabat ketika ibadah hadirkan surga, ketika ibadah menghadirkan balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan faktor yang paling besar mendorong seorang hamba bersemangat dalam ibadah. Maka hari ini juga semangat menyambut Ramadan harus ada rojak kita. Ya, apa rojak kita? Rojak kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Insya Allah kita akan semangat selama 1 bulan ke depan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan juga kebaikan-kebaikan ilmu dan amal. Akhirnya kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.